Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mianzali Triunita dari Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke mata kuliah fungsi peubah kompleks, di mana dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Trisna Roy Pradipta MPmat. Nah, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang materi fungsi analitik. Nah, konsep fungsi analitik itu sebagai bagian esensial dalam teori fungsi peubah kompleks dan memiliki struktur yang sangat kuat untuk diimplementasikan lebih luas berdasarkan sifat-sifatnya. Di sini terdapat definisi 5.2, yang dimana suatu fungsi fz dinamakan analitik dalam domain D jika fz dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi fz analitik di titik z0 apabila ada paling sedikit 1 nrz0, sedemikian hingga f aksen z0 ada untuk semua z dengan elemen dari nrz0. Jadi, keanalitikan fz di z0 berarti fz mempunyai turunan pada setiap titik di dalam lingkungan dari z0 termasuk z0 itu sendiri. Nah, yuk masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu misal yang kita punya PZ dengan suku banyak dan tertulis seperti PZ sama dengan C0 tambah C1Z ditambah C2Z pangkat 2 sampai dengan CNZ pangkat N. Masing-masing terdiferensial di mana-mana, sehingga semuanya terdiferensial di setiap titik di dalam kitar itu. Dan dapat dibilang bahwa suatu polinomial PZ itu adalah fungsi menyeluruh, karena turunan PZ yaitu P aksen Z ada atau terdefinisi pada setiap Z pada bidang Z. Nah, masuk ke contoh berikutnya, yaitu ada fungsi fz sama dengan z pangkat 3 dikurang 2z pangkat 2 ditambah z ditambah 2 per z pangkat 2 ditambah 4 adalah hasil bagi dua fungsi menyeluruh karena fungsi pembilang dan penyebut terdiri dari polinom. F aksen Z terdefinisi untuk setiap titik kecuali di Z sama dengan plus minus 2i. Sehingga pada titik tersebut fungsi fz tidak terdefinisikan. Dengan demikian, fz analitik pada setiap z kecuali di 2i dan min 2i. Nah, masuk ke teorema 5.4 yang berbunyi diketahui fungsi fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y. Andaikan bahwa yang pertama fungsi-fungsi u, v dan turunan parsial ux, vx, uy dan vy kontinu di setiap titik di dalam lingkungan tertentu n dari z0 atau nrz0. Dan yang kedua, syarat Cauchy-Riemann ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx berlaku pada setiap titik di n. Maka fz analitik pada z0. Nah, apakah sampai di sini dapat dipahami? Jika belum, yuk kita lanjut ke contoh soal untuk teorema 5.4. Yang dimana soal yang pertama yaitu tunjukkan bahwa fungsi z sama dengan 3z pangkat 4 adalah analitik. Penyelesaiannya, kan bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner. Nah, di sini z dapat kita ubah dengan x plus iy. Lalu dapat ditulis menjadi 3x plus iy dipangkatkan 4.
Lalu kita jabarkan menjadi 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3y dikurang 6x pangkat 2y pangkat 2 dikurang 4xy pangkat 3 ditambah y pangkat 4. Dan bisa kita kelompokkan menjadi 3 dikali x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah y pangkat 4. Dan ditambah 3i dikali 4x y pangkat 3 dikurang 4x y pangkat 3. Dan selanjutnya didapat 3x pangkat 4 dikurang 18x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah 3y pangkat 4 ditambah i dikali 12x pangkat 3y dikurang 12x y pangkat 3. Sehingga diperoleh fungsi ux, y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 18x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah 3y pangkat 4. Dan Vx, y sama dengan 12x pangkat 3y dikurang 12x y pangkat 3. Jika sudah didapat nilai dari ux, y dan Vx, y, lalu kita hitung turunannya, yaitu turunan parsial u terhadap x sama dengan 12x pangkat 3 dikurang 36x y pangkat 2. Dan turunan parsial u terhadap y sama dengan min 36x pangkat 2y ditambah 12y pangkat 3. Nah, turunan parsial ini berlaku untuk ux, y. Dan selanjutnya ada turunan parsial v terhadap x sama dengan 36x pangkat 2y dikurang 12y pangkat 3. Dan turunan parsial v terhadap y sama dengan 12x pangkat 3 dikurang 36x y pangkat 2. Ini berlaku untuk fungsi Vx, y. Jadi, turunan parsial u terhadap x, turunan parsial u terhadap y, turunan parsial v terhadap x, dan turunan parsial v terhadap y kontinu di setiap titik x, y. Nah, dari penyelesaian di atas ternyata memenuhi syarat Cauchy-Riemann CR, yaitu do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan min do v per do x. Jadi, fungsi z sama dengan 3z pangkat 4 adalah fungsi analitik. Untuk memahaminya lebih dalam, saya sajikan contoh soal yang kedua, yaitu tunjukkan bahwa fungsi z sama dengan cos 2z adalah analitik. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Yang kita ketahui kan cos z itu adalah sifat fungsi trigono dengan rumus cos z sama dengan e pangkat iz ditambah e pangkat min iz per 2. Jadi, untuk cos 2z tinggal kita substitusikan rumus tersebut menjadi cos 2z sama dengan e pangkat 2x plus iy ditambah e pangkat min 2 kali x plus iy per 2. Nah, didapat e pangkat 2x cis 2y ditambah e pangkat min 2x cis kali min 2y per 2. Bentuk lain dari cis kan cos plus i sin. Maka cis di sini dapat kita ubah menjadi
E pangkat 2X dikali cos 2Y ditambah I sin 2Y ditambah E pangkat min 2X dikali cos 2Y min I sin 2Y per 2. Dan selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X dikali cos 2Y ditambah I kali E pangkat 2X min E pangkat min 2X dikali sin 2Y per 2. Sehingga diperoleh fungsi UX, Y sama dengan E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X dikali cos 2Y per 2. Dan untuk Vx, Y diperoleh E pangkat 2X min E pangkat min 2X dikali sin 2Y per 2. Jika sudah didapat nilai dari UX, Y dan Vx, Y, lalu kita hitung turunannya, yaitu turunan parsial U terhadap X sama dengan E pangkat 2X dikurang E pangkat min 2X dikali cos 2Y. Dan turunan parsial U terhadap Y sama dengan min E pangkat 2X dikurang E pangkat min 2X dikali sin 2Y. Dan yang selanjutnya untuk Vx, Y yaitu turunan parsial V terhadap X sama dengan E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X dikali sin 2Y. Dan turunan parsial V terhadap Y sama dengan E pangkat 2X min E pangkat min 2X dikali cos 2Y. Turunan parsial U terhadap X, turunan parsial U terhadap Y, turunan parsial V terhadap X, dan turunan parsial V terhadap Y kontinu di setiap titik X, Y. Dan ternyata penyelesaian di atas memenuhi syarat Cauchy-Riemann-Chier, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Jadi Fz sama dengan cos 2Z adalah fungsi analitik. Nah, selanjutnya itu ada teorema 5.5, yang dimana teorema tersebut berbunyi, andaikan bahwa fungsi Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y analitik di Z0, maka Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx pada setiap titik pada suatu lingkungan titik Z0. Dan yang terakhir ada teorema 5.6, yang dimana bunyinya yaitu andaikan bahwa jika Fz dan Gz adalah fungsi analitik di dalam D, maka Fz ditambah Gz, Fz dikali Gz, dan Fz bagian dari Gz, gabungan dari Gz, atau Fz per Gz asal Gz tidak sama dengan 0 juga merupakan fungsi analitik di dalam D. Nah, itu dia tentang fungsi analitik. Semoga dapat membantu teman-teman ya. Semangat belajar dan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.